Dialog khusus. Dialog khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung. Sahabat setiamu, selamat siang sahabat RT, sahabat pendengar semua dan pemirsa RT FM dimanapun Anda berada, yang selalu siap dan sigap dalam menyimak berita maupun informasi dari kita, hiburan juga ya. Oke, di siang hari ini tentu saja kita tidak sendiri. Kenapa ada talk show dialog khusus yang hari ini untuk Anda semuanya. Pastinya kita selalu menghadirkan tamu spesial ya, yang akan memberikan informasi terbaru terkait dengan apapun itu. Baik, saat ini tepatnya hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Puspa ada di sini untuk Anda semuanya. Kurang lebih nanti kita akan berbincang 30-45 menit bersama beliau yang luar biasa, ternyata bisa meluangkan waktunya datang ke studio RTFM hari ini. Beliau adalah Bapak Komandan Kodim 0706 Temanggung. Waduh, alhamdulillah sekali Pak Letkol Infantri Sriono SIP. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Puspa. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Luar biasa, semangat selalu Bapak. Terima kasih sudah hadir dan rawuh di studio RTFM hari ini secara khusus di dialog khusus. Bisa menyapa masyarakat Temanggung, monggo silahkan melalui RTFM Pak. Ya halo masyarakat Temanggung, apa kabar sore hari ini? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT dan tentunya selalu bersenyum Mbak ya. Selalu bersenyum seperti kota Temanggung. Iya. Baik, Pak Letkol Infantri Sriono, beliau adalah Komandan Kodim 0706 Temanggung. Tentunya hadir di studio RTFM kali ini tidak hanya hadir saja, tetapi pastinya ada beberapa kabar maupun informasi yang akan disampaikan begitu. Baik Pak Sriono, untuk bagaimana situasi di Temanggung sendiri, aman Pak? Alhamdulillah sampai saat ini aman terkendali. Aman terkendali, luar biasa. Kodim 0706 merupakan wilayah yang Bapak tanggung jawabi. Tentu saja luar biasa juga. Apa kabarnya Bapak Ibu dari Kodim 0706 Temanggung? Alhamdulillah, kabar dari keluarga besar Kodim 0706 Temanggung sampai saat ini selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Wow, luar biasa. Begitu. Baik sahabat RT, langsung saja nanti kita akan berbincang banyak hal kepada beliau, Pak Dandim Kodim ya, Pak Komandan Kodim, yang juga bisa Anda interaktifkan. Silahkan mau bertanya juga seputar tema kita, Pak Sriono. Tema kita kali ini adalah pengabdian kepada negara melalui jalur TNI. Nah, apa itu Pak sebenarnya Pak? Ya, itu adalah satu pengabdian kita, bela negara ya, dalam jalur TNI ini. Kita menggugah para generasi muda untuk mengabdikan dirinya, bergabung dengan TNI ya. Karena TNI itu nanti skupnya luas dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa apalagi di Temanggung, tapi bisa dari Sabang sampai Merauke kita mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Begitu Pak. Pengabdian kepada bangsa dan negara ini TNI satu-satunya. Baik Pak Sriono, terkait dengan pengabdian kepada negara, kita juga ingin tahu banyak hal, tentunya tugas dan fungsi dari TNI sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam apa yang ini dinamakan pengabdian kepada negara melalui jalur TNI yang akan kita bahas ini Pak, monggo silakan. Pastinya banyak story, banyak cerita yang bisa disampaikan Pak Sriono kepada masyarakat. Jelaskan kita sebagai TNI ya tetap menegakkan kedaulatan NKRI, itu yang penting ya. Kemudian juga kita di Kodim itu kan kewilayahan, jadi tambahnya ya kita membina masyarakat, bukan hanya masyarakatnya saja, tapi geografinya, demografinya, dan kondisi sosial yang meliputi Ipoleksosbud Hankam, biar selaras dengan program-program pemerintah. Tentunya kan kita juga dalam bidang geografi dan demografi kan memberikan pencegahan terhadap sesuatu yang nanti akan terjadi biar kita itu siap. Contohnya bencana alam, dan seperti itu kan. Kemudian juga terkait dengan kondisi politik. Alhamdulillah kemarin di tahun politik dengan upaya kita pencegahan, alhamdulillah lancar Mbak. Lancar, aman, terkendali. Tidak ada konflik, tidak ada gesekan sampai pasca nanti dilantikan Pak Bupati. Gitu Mbak. Sukses tanpa akses ini juga peran dari TNI tentu saja seperti itu. Betul, Mbak. Kita harus mencegah ya, biar potensi-potensi itu tidak berkembang dan
endingnya adalah situasi yang kondusif, aman dan damai. Situasi yang kondusif, aman dan damai. Baik Pak Dandim, Pak Sriono, terkait dengan tadi pengabdian kepada negara melalui jalur TNI, apakah ada kabar bagus untuk masyarakat Temanggung di tahun 2025 awal ini Pak? Silakan. Apa ini Pak? Ada. Tentunya setiap tahun kita akan mengadakan rekrutmen TNI ya. Rekrutmen TNI, waduh, rekrutmen TNI, darat, laut, udara. Namun kita fokuskan ke Angkatan Darat ya, untuk Kodim. Tapi kalau mau ada yang Angkatan Udara, Angkatan Laut, kita perbolehkan. Kita di Kodim ini karena salah satu satuan Angkatan Darat, kita mengkampanyekan kepada masyarakat untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat, gitu Mbak. Baik, ada rekrutmen TNI Angkatan Darat, ini diimbau pada seluruh masyarakat untuk silakan bergabung. Nah ini bagaimana Pak ceritanya, bisa ada rekrutmen baru TNI AD, kemudian nanti persyaratannya seperti apa? Apakah yang diharapkan di masyarakat keseluruhan wilayah di Jawa Tengah, Temanggung atau seluruh Indonesia, atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, ini dikampanyekan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Namun kita sudah dibagi tugas masing-masing per tiap Kodim. Ya, kami karena kebetulan dinas di Kodim Temanggung, ya kita mengkampanyekan kepada masyarakat Temanggung untuk bersiap dan bersedia untuk bergabung mengabdikan diri melalui jalur TNI Angkatan Darat. Karena Angkatan Darat itu setiap tahun melakukan rekrutmen, ada rekrutmen calon tamtama, ada calon bintara, kemudian calon taruna akmil maupun melalui jalur SPAPK TNI. Namun untuk khusus Angkatan Darat, ya tahun ini awal bulan ini sudah dilaksanakan, yaitu pendaftaran untuk calon tamtama gelombang 1. Tamtama gelombang 1. Ya, nanti selanjutnya mungkin di bulan-bulan Maret, April itu ada pendaftaran untuk calon taruna akmil. Kemudian di pertengahan tahun Juli sampai Agustus itu nanti ada perekrutan bintara, PKTNI AD dan calon tamtama gelombang 2. Namun sekarang yang dalam waktu dekat ini adalah kita fokus untuk rekrutmen calon tamtama gelombang 1 tahun 2025. Baik. Begitu Mbak. 2025 calon tamtama gelombang yang pertama. Nah, bagaimana dan apa saja nih Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat, terutama nih masyarakat Temanggung, kaum muda nih ya, generasi muda, warga masyarakat Temanggung yang ingin menjadi calon anggota TNI yang tadi Bapak sampaikan gelombang pertama dulu nih, fokus di awal monggo, ini apa yang harus dilakukan? Ya, kita fokus di awal ini adalah untuk perekrutan tamtama gelombang 1 tahun 2025. Ya, persyaratannya tentunya kita harus menyiapkan yang pertama adalah fisik. Ya Mbak, fisik ini sangat penting sekali dan sangat utama sekali bagi TNI ya. Karena mungkin kalau mendaftar TNI identik dengan fisiknya harus kuat kan. Betul, gitu ya. Karena di situ nanti akan ada dites fisik, kemudian yang kedua adalah kesehatan, kemudian mental ideologi atau PESI, juga tentang mental ideologi Pancasila, kemudian ada juga pengetahuan. Namun untuk perekrutan calon tamtama ini yang khusus adalah harus fisiknya harus kuat, karena nanti ada tesnya itu banyak Mbak. Kalau fisik ini kita harus berlari selama 12 menit sejauh-jauhnya, jadi larinya harus sekencang-kencangnya. Ya paling nggak minimal kan kalau kita mendaftar TNI harus mencapai dalam waktu 12 menit itu sekitar 2.560 meter. Jadi kita harus berlatih gitu Mbak ya. Persiapan fisik dulu ya, berarti. Fisiknya meliputi lari, ya, kemudian juga kita harus mampu melaksanakan push up, sit up, pull up, kemudian juga renang. Jadi push up itu mudah ya, itu kan kapan saja dimanapun bisa dilaksanakan. Ya kalau mau daftar TNI mau nilai 100 ya upayakan aja minimal 45 kali. Sit up juga sama 45 kali. Untuk renang bisa nyampe 50 meter
Kemudian pull up ya minimal bisa 12, kalau bisa maksimal ya nilai 100 ya harus 18 itu Mbak. Jadi cukup lumayan untuk melatih fisik ini. Dibutuhkan waktu juga yang cukup lumayan, namun kalau sudah bertekad untuk bergabung dengan TNI ya pasti akan dinikmati, tentunya terasa lebih lebih enak lah, lebih enjoy begitu Pak ya, menikmatinya. Dan kalau sudah ini pasti siap kan gitu, dan capek-capek itu siap gitu. Jadi fisik ini sangat penting dan utama gitu Mbak. Persiapkan fisik terlebih dahulu. Kemudian adakah syarat lain Bapak? Apakah harus memenuhi surat-surat yang lengkap dan apa mungkin tidak tersangkut beberapa hal? Nah ini bisa disampaikan, monggo silakan Pak Sriono. Ya betul, untuk rekrutmen TNI ini selain tadi fisik juga kesehatan, melalui kesehatan luar maupun kesehatan dalam ya. Kesehatan luar itu yang kelihatan mata seperti penglihatan itu tidak boleh buta warna, kemudian tidak boleh amandel, kemudian varises juga, penyakit kulit tidak boleh. Kemudian untuk penyakit dalam ya kita harus sehat, aman dari indikasi penyakit jantung, kemudian juga penyakit yang lainnya seperti hepatitis dan sebagainya, itu kita harus aman gitu. Selain kesehatan, kita juga menyiapkan juga tentang kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa nanti itu kaitannya dengan kejiwaan ya. Itu tentunya yang tes pun juga spesialis ya. Kita kalau orang biasa nggak tahu, nggak bisa ngetes itu. Nggak bisa terlihat ya Pak ya. Kemudian juga nanti ada mental ideologi itu berkaitan dengan Pancasila ya. Pengetahuan kita tentang Pancasila sebenarnya karena dasar hukum kita adalah Pancasila. Jadi kita harus Pancasilais lah. Seperti itu. Selain itu juga nanti ada psikologi Mbak ya. Psikologi ini yang tes juga dari Dinas Psikologi Angkatan Darat. Banyak materi. Ini adalah untuk mengetahui tingkat kecerdasan, tingkat berpikir logika, kemudian juga mungkin ada kejiwaannya juga, kemudian daya tahan dalam bekerja, itu semua ada di situ. Psikologi semua itu harus siap. Jadi yang terpenting ya kita siapkan fisik, jiwa, raga sehat, kemudian juga pengetahuan. Kalau itu kan psikologi kan juga masuk dalam satu hal pengetahuan karena di situ ada IQ ya Mbak ya. Nah, itu di situ. Selain itu tadi Mbak nanya tentang syarat lain. Kesiapan persuratan, dokumen-dokumen. Nah, ini bagaimana nih Pak? Ya, persyaratannya mudah sih. Kita jelas pertama WNI, kemudian umur sudah minimal 18 tahun. Untuk persyaratan pendidikan ya, itu SMA, SMK atau MA atau madrasah aliyah 100 derajat ya. Ini harus lulus. Kemudian tadi sudah sehat jasmani rohani, kemudian juga kita berkelakuan baik Mbak, yang penting ini ya, karena kita harus mengurus ke kantor kepolisian, mengurus tentang surat kelakuan baik kita. Kalau nanti ada sebelumnya tersangkut pidana atau apa, wah nanti kan SKCK-nya nggak keluar ya, kita nggak bisa kalau mendaftar TNI gitu. Persyaratan jelas, selain tadi fisik, mental, psikologi, ideologi juga dipersiapkan dengan baik. Tadi dokumen juga harus siap. Nah ini ada berapa jalur Bapak yang bisa dipilih oleh masyarakat? Ya mungkin ini dari jalur pendaftaran dalam pendaftaran calon anggota TNI ini, apakah ada mungkin jalur khusus prestasi ataukah mungkin jalur putra-putri TNI? Apakah seperti itu ada Pak Sriono? Mohon informasinya pada masyarakat. Ya untuk saat ini semuanya jalur reguler ya Mbak. Jalur reguler kita mendaftar ke agen-agen terdekat. Kalau di Temanggung ini ikutnya langsung ke agen Dam ya. Kemudian kalau di Jogja itu di agen Rem Jogja atau agen Rem Solo, agen Rem Purwokerto itu. Kalau di Temanggung ini langsung ke agen Dam itu. Itu jalur reguler. Kalau dulu pernah ada jalur prestasi itu untuk Bintara, tapi untuk Tamtama pasti semuanya reguler, ya, jalur reguler. Karena yang dipilih ya tadi jurusannya Tamtama, Bintara atau Perwira. Tapi yang untuk saat ini yang terdekat adalah untuk jurusan calon Tamtama.
Mungkin syarat lain Bapak yang bisa disampaikan, apakah tinggi badan ini juga pengaruh? Oh iya, untuk tinggi badan ini kemarin sudah diturunkan jadi 160. Jadi sekarang berbahagialah warga Temanggung yang mau bergabung dengan TNI, khususnya Angkatan Darat ini sudah diturunkan jadi kembali lagi seperti tahun 2000 dulu, yaitu syaratnya 160 cm. Sebelum-sebelumnya itu 163, sekarang 160 udah bisa mendaftar. Jadi ini ya karena tinggi badan ini juga sangat berpengaruh ya. Nanti kalau minimal 160 itu ya sudah kecil ya. Seperti saya ini kalau maksimal itu bisa maksimal, tapi kalau terlalu tinggi juga nanti susah pendidikannya ya. 2 meter ke atas itu susah. Jadi ya idealnya untuk kita TNI 160 ke atas. Nah, paling kalau di Temanggung ini juga paling tinggi 180-an ya. Masih bisa. Monggo kita silakan yang mau berminat pada warga Temanggung, ayo kita ikut. Yang punya tinggi badan itu persyaratan yang tadi saya sampaikan. Monggo kita bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Baik. Oke, untuk persyaratan tadi udah disampaikan oleh beliau Pak Dandim, Pak Sriono ya, bahwa masyarakat Temanggung tadi persiapkan fisik, mental, dokumen dan lain sebagainya tadi. Untuk informasi membahagiakan adalah minimal tinggi badan 160 untuk sekarang nih, artinya kalau yang dulu lebih tinggi ya Pak, 163 tadi disampaikan. Nah, Pak Sriono atau Pak Dandim, monggo ini bagaimana nanti prosesnya setelah pendaftaran ini, apakah ada perpanjangan waktu ataukah mungkin waktu dibatasi sampai bulan apa, dan nanti proses selanjutnya apakah ada uji selanjutnya Pak setelah semua mendaftar ini? Betul, tentunya ada Mbak. Ini untuk calon Tamtama gelombang 1 waktu ini diperpanjang sampai dengan tanggal 3 Februari ya. Jadi masih ada waktu berapa hari Mbak ya? Seminggu ya? Kurang lebih ya Pak ya. Ya seminggu. Nanti masih bisa lah. Itu daftar online dulu. Daftar online tuh bisa di mana saja, yang penting punya jalur online. Nanti kalau itu kan bisa di rekrutmen TNI. Nanti ngambil Angkatan Darat, ngambil yang calon Tamtama. Nanti gelombang 1 ada di rekrutmen, di situ sudah ada. Nah, tentunya setelah daftar nanti juga akan divalidasi. Divalidasi nanti di Agendam. Semuanya akan validasi di Agendam terkait dengan tadi berkas-berkas tadi Mbak. Dari administrasi dulu ya. Nah, itu. Nanti selanjutnya dengan tes. Tesnya yang mulai dari administrasi, kemudian fisik yang tadi saya sampaikan, kemudian tes mental ideologi, selanjutnya tes kesehatan, kemudian tes psikologi, kemudian nanti juga pantohir ya. Pantohir itu penentuan panitia akhir itu. Jadi nanti yang memenuhi syarat ya nanti akan berlanjut untuk mengikuti pendidikan. Ya mudah-mudahan warga Temanggung yang berminat ini mendaftar, mudah-mudahan bisa melewati semua tes-tes itu bisa dan lolos ke tahap berikutnya sampai dengan nanti ikut pendidikan. Setelah ikut pendidikan ya mudah-mudahan nanti bisa dilantik menjadi prajurit TNI yang sesungguhnya kan itu. Ya. Dalam masa menempuh pendidikan militer ini biasanya waktunya berapa lama Pak? Apakah setengah tahun, 1 tahun, atau berapa bulan sampai nanti ditetapkan menjadi prajurit TNI NKRI? Ini secara umum dulu ya Mbak ya. Kalau secara umum calon Tamtama itu 3,5 bulan ini untuk pendidikan dasar ya, pendidikan dasar, dan ini semua dilakukan oleh siswa ini tanpa bisa berkomunikasi dengan luar gitu. 3,5 bulan setelah itu dilantik menjadi prajurit 2. Nanti setelah itu ikut jurusan atau kecabangan. Kecabangan itu kan bisa infanteri, kavaleri, zeni dan sebagainya. Ada juga agen keuangan dan sebagainya. Itu ya sekitar 3 bulan kalau Tamtama ini Mbak, kecabangannya. Ya nggak lama, hanya 3 bulan.
Oke, 3 bulan. Nah, untuk pendidikan dasarnya, pendidikan dasar 3,5 bulan. 3,5 bulan. Nanti pendidikan kecabangan atau penjurusan itu 3 bulan. 3 bulan, baik. Ya. Oke, Bapak, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan dari masyarakat Temanggung. Ini sepertinya sudah masuk di 088227 860 948. Saya buka satu persatu untuk WhatsApp yang sudah masuk. Selamat siang RTFM. Ada Bu Nurul di Bulu Temanggung. Sangat bermanfaat sekali informasi pada siang hari ini. Untuk pertanyaannya, saya mau tanya, secara keseluruhan bagaimana peran TNI khususnya di tingkat Kodim dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan negara? Waduh, pertanyaannya ini bela negara sekali. Monggo silakan ada Pak Dandem ya, ini sahabat RT bisa dijawab langsung oleh beliau. Terima kasih Bu Nurul. Monggo silakan Pak Sriono. Ya, untuk peran kita di Kodim ya kita membina masyarakat ya untuk selalu berbela negara, kemudian kita melalui para babinsa kita yang kita sebar di desa-desa, tentunya mereka memberikan pembinaan, kemudian juga ke sekolah-sekolah kita juga memberikan pembinaan bela negara dengan berikan pelatihan PBB, kemudian pelatihan Sakawira, Kartika dalam hal ini Pramuka, kemudian juga hal-hal lain. Kemudian juga untuk perkembangan di masyarakat sekarang kita juga berperan untuk membantu pemerintah dalam percepatan swasembada pangan saat ini ya, yaitu dengan melalui luasan tanam ya. Ini adalah untuk ketahanan pangan. Kalau yang kemarin adalah perluasan areal tanam itu untuk tanam padi yang bisa tadinya itu 1 kali tanam, bagaimana caranya bisa 2 kali tanam melalui perpompaan. Kemudian sekarang juga melalui area luas tanam ini kita melalui kelompok-kelompok tani, ya kita harus bisa menanam maksimal biar diharapkan paling tidak setahun bisa panen 2 kali, syukur-syukur bisa 3 kali. Itu untuk ketahanan pangan. Selanjutnya kita juga melakukan pembinaan di bidang bakti TNI melalui TMMD, karya bakti maupun kerja-kerja bakti ya, seperti susur sungai, kemudian pembersihan di pasar-pasar atau di fasilitas umum. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita juga membantu pemerintah juga dalam penanaman pohon untuk melindungi kita tanaman pohon ini bisa tambah banyak biar di Temanggung ini aman dari longsor, tambah hijau, tambah seger, hijau, tambah seger, airnya juga tambah banyak kan gitu. Siap, itu salah satunya. Terakhir juga tentang makan bergizi kita juga berperan. Iya nih Pak, gimana Pak kabarnya, update-nya? Ya, kita berperan membantu mereka untuk menentukan sekolah-sekolah yang akan kita datangi. Kemudian kita menentukan ini tempat-tempat mana yang akan menjadi lokasi dapur. Saat ini baru 1 lokasi. Nanti kita diberi tugas lagi untuk mencari lokasi lagi, kemungkinan akan ditambah 3 lagi di Temanggung. Ini semua peran TNI, termasuk juga rekrutmen pegawai-pegawai yang ada di dapur itu juga melewati Kodim semua ya. Dan hanya kewenangannya hanya itu. Selanjutnya itu kita serahkan ke dapur. Wah, ini informasi selalu berkoordinasi ya dengan instansi pemerintah itu. Nah, ini klik sekali masyarakat kita banyak sekali yang membutuhkan informasi terkait dengan kemarin, tetapi ini masyarakat yang ingin bertanya langsung seputar tadi penerimaan juga dari Tamtama di 2025 awal ini juga masyarakat Temanggung ingin tahu banyak. Ada lagi Pak yang ingin bertanya, bergabung dalam dialog siang ini, mohon izin Mbak Puspa, saya Hartoko dari Temanggung bertanya, kira-kira pengabdian apa saja atau adakah program khusus yang melibatkan masyarakat? Ini Pak. Ya, mungkin program khusus seperti mungkin bakti TNI tadi seperti TNI TMMD mungkin yang dimaksud seperti sudah terjawab tadi di awal Pak Hartoko kemudian lagi ada Mas Nugroho satu juga lagi di ada Magelang. lagi Mbak bakti kesehatan juga ada bakti kesehatan kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas KB, kemudian juga dengan PMI Mbak. PMI itu kita berkaitan dengan bakti kemasyarakatan donor darah, kemudian KB itu tentang pengentasan stunting dan keluarga berencana. Kemudian yang kesehatan kan kita kalau setiap TMMD kita mengadakan pengobatan gratis
atau pengecekan kesehatan gratis di tempat-tempat lokasi TMMD. Demikian, Mbak. Banyak sekali melibatkan masyarakat tadi yang ditanyakan Pak Hartoko. Ada Bakti TNI bersama tadi keluarga berencana, ada dinas kesehatan, kemudian tadi PMI dan sebagainya, tanya banyak sekali ya. Kemudian satu lagi Pak Nugroho di Magelang nih, bertanya sejauh mana Kodim terlibat dalam penanganan bencana atau tugas-tugas non militer lainnya di wilayah Temanggung. Mohon arahannya Bapak. Monggo silahkan nih Pak. Ya, kalau kita dengan kaitan bencana yang dari Temanggung, pertama kita telah melakukan pemetaan yang rawan-rawan bencana, kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian juga kita melakukan pencegahan dengan BPBD menyampaikan kerawanan-kerawanan apa nanti apa yang akan kita laksanakan. Karena kalau di Temanggung ini kerawanan yaitu kalau musim kering kebakaran di gunung, kalau musim hujan berarti kemungkinan ada longsor. Kalau banjir itu kemungkinan kecil gitu. Dan selama ada bencana yang saya alami sini, bencananya ya relatif kecil-kecil, paling kerusakan jalan retak atau bagaimana atau longsor kecil-kecil itu kita selalu tangkap, bekerjasama dengan BPBD dan masyarakat setempat langsung kita atasi. Contoh yang seperti kemarin longsor, bagaimana kita langsung gerak cepat atas lihat lokasi, kita koordinasi dengan BPBD masyarakat. Besok pagi waktu yang pas langsung kita laksanakan kerja bakti, langsung kita kerjakan. Demikian. Termasuk juga waktu itu pemadaman api, bahkan sampai malam karena nggak bisa ya kita tunggu, pagi-pagi langsung kita cek ke atas, langsung kita sama-sama dengan BPBD relawan itu kita padamkan. Alhamdulillah tidak lama dan apinya juga tidak merembet sampai ke mana-mana. Bisa gitu, tertangani dengan baik. Kolaborasi ini ya, sinergi antara TNI dan tentu saja seluruh masyarakat dan tadi BPBD terkait dengan bencana alam ya. Ada lagi. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Mus. Terima kasih pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di bidang kesehatan sudah dilaksanakan di desa-desa kah Bapak, semisal donor darah atau cek kesehatan gratis, semisal di wilayah Kedu? Matur nuwun. Ini pasti Bu Mus nih orang Kedu nih ya. Monggo silakan. Sudah. Kemarin kan kita sudah dari tahun lalu sudah dari sana ya. Kaitan dengan KB juga di mana kemarin tuh? Puskesmas ya. Kemudian juga di setiap lokasi TMMD pasti ada. Kemudian pas kita ulang tahun TNI juga menggelar itu donor darah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis dan sebagainya. Tentunya kita tidak sendiri Mbak, dengan dinas kesehatan dan pemerintah daerah. Siap Bu Mus, terima kasih. Waktu tinggal 5 menit perbincangan kita nih. Pertanyaan ini dari Puspa yang harus dijawab oleh Pak Sriono beliau. Pak, ini kembali ke tema awal tentang rekrutmen tadi di tahun 2025 tahap awal tadi dikatakan bahwa fokus kepada tamtama terlebih dahulu di awal. Nah, ini apakah dalam pelaksanaan seleksi ini dipungut biaya ataukah gratis atau bagaimana Pak? Monggo silakan. Banyak ini informasi di luar sana. Polemik ini sangat sangat viral sekali bahwa mendaftar TNI itu gratis ya, masuk TNI itu gratis. Yang penting tadi kita siapkan yang saya sampaikan dari awal tadi. Kalau biaya tidak dipungut biaya, semuanya gratis. Iya, yang penting masyarakat siap, tidak dipungut biaya, ya, tidak dipungut biaya spesial pun tidak ada. Ya, itu sudah ditentukan dari komando atas, tidak ada pemungutan biaya, semuanya gratis. Tinggal menyiapkan fisik, kesehatan, akademik. Nah, itu intinya 3 itu. Iya. Siap Bapak. Jadi ini rekrutmen tidak dipungut biaya, les gratis. Kemudian Anda masyarakat Temanggung dan sekitarnya tadi Pak Dandim sudah ngantika bahwa siapkan kesiapan mental, fisik. Anda juga tentu saja sebagai warga masyarakat Temanggung ideologinya juga harus Pancasila banget begitu ya. Kemudian dokumen tadi kesiapannya juga harus lengkap. Bapak terakhir monggo silakan. Mungkin harapan besar pada masyarakat Temanggung melalui RTFM terkait dengan kegiatan Kodim 0706 dan juga khusus rekrutmen tahun 2025 ini. Monggo Bapak Letkol Infanteri Sriono SIP, monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Puspa. Ya, kepada warga Temanggung dimanapun Anda berada, kami ya berharap untuk partisipasi
untuk bergabung dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat yang sebentar lagi akan diadakan seleksi, yaitu calon tamtama gelombang pertama. Nanti berikutnya ada lagi Mbak. Nah, itu. Tadi sudah disampaikan bahwa daftar tentara, memasuk tentara itu gratis ya, masuk TNI AD gratis. Nah, jadi lupakan image-image yang lain, hilangkan itu bahwa memang benar-benar gratis ya. Saya dulu juga gratis Mbak masuk tentara. Siap, nih bisa jadi Pak Komandan Kodim loh masyarakat Temanggung loh ya. Tidak usah minder ya, siapapun ya, tidak usah minder. Saya juga anak buruh tani, mendaftar gratis, alhamdulillah masuk ya, bisa. Jadi kepada masyarakat Temanggung, ayo, saya mengajak kepada seluruh warga Temanggung yang memenuhi syarat, terutama adik-adik yang baru lulus SMA, SMK maupun madrasah aliyah, kepada bapak-bapak yang putra-putri yang ingin bergabung dengan TNI Angkatan Darat, monggo kita membuka lebar untuk rekrutmen TNI AD. Semoga Temanggung ini banyak yang menjadi prajurit TNI. Betul, gitu ya. Banggakan Temanggung ya, putra-putri Temanggung gitu ya Pak. Ya, nanti kalau sudah dinas di atas 10-15 tahun kan bisa kembali ke wilayah yang masuk Kodim gitu kan. Siap. Seperti itu. Ya, silakan dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengajak seluruh warga Temanggung yang memenuhi syarat untuk bisa bergabung dengan TNI Angkatan Darat dalam waktu dekat adalah calon tamtama gelombang pertama. Silakan mendaftar melalui online, nanti akan divalidasi selanjutnya oleh staf terkait, yaitu Ajudan Jenderal. Baik. Nah, demikian. Siap. Harapannya dengan ini bisa menumbuhkan rasa bela negara kita kepada negara dan bisa menggugah warga Temanggung bahwa daftar tentara itu gratis, tidak seperti yang dibayangkan, dan kita tentunya yang penting siap mental, fisik, kemudian kesehatan dan ideologi serta dokumentasi, dokumen-dokumen ya, sepertinya itu. Baik. Mungkin itu Mbak yang kami sampaikan. Siap, kemudian kita tetap selalu mengajak masyarakat untuk selalu mengabdi pada negara. Yang penting kita harus bisa bekerja dengan keras, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tuntas, tetap semangat untuk membela NKRI. Siap. Gitu, Mbak. Ya. Kerja keras, kerja tuntas, dan kerja yang luar biasa. Ya, semangat, ikhlas. Harus ikhlas. Iya, gitu. Ikhlas. Oke. Terima kasih Pak Siono, lengkap sekali informasinya untuk siang hari ini, dan luar biasa kesempatan siang hari ini bisa rawuh ke studio RTFM. Dan informasi yang lengkap tadi juga disampaikan melalui YouTube channel kami Radio Temanggung FM. Terima kasih. Nanti bisa diulang di Presani ya Bapak Ibu di rumah. Dan ini juga live 94.8 FM. Terima kasih hadirnya Pak Komandan Kodim. Satu lagi Mbak, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa langsung menanyakan ke Kodim ya. Datang ke Kodim, alamatnya kalau nih. Kalau kejauhan tanya ke Koramil terdekat. Oke. Iya, sahabat RT, demikian informasi yang lengkap. Terima kasih Pak Sriono untuk hadirnya. Terima kasih juga. Untuk informasi yang lengkap ini, insya Allah di lain kesempatan kita bersua kembali dengan informasi yang tentunya lebih update lagi. Kita menunggu informasi makan gratisnya ya Pak ya. Iya, terima kasih. Oke, update-nya ya. Sampai saat ini masih baru 1 titik ya. Iya, masih banyak menanyakan. Semoga segera ditambah ya. Iya, betul sekali Pak. Dari peta itu bisa mencapai sekitar 50-an satuan pelayanan nantinya di Temanggung khususnya ya. Siap, ini baru ada 1 titik. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat maupun anak-anak sekolah terutama ya, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan nanti SMA sederajat. SMA sudah juga ada kesempatan mendapatkan informasi langsung valid dari beliau Pak Komandan Kodim 0706 Temanggung. Terima kasih hadirnya rawuhnya Pak Letkol Infantri Sriono SIP di studio RTFM. Lain kesempatan kita bersua kembali. Dan sahabat RT, demikian informasi yang kita sampaikan melalui dialog khusus yang hari ini. Lain kesempatan bersua kembali. Jangan lupa untuk gabung bersama TNI Indonesia tentu saja. Anda fokus terutama masyarakat Temanggung yang ingin bergabung dan menjadi prajurit TNI, langsung saja mendaftarkan ya. Dan untuk informasi lebih lengkap bisa langsung datang ke Kodim 0706 Temanggung. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog
siang.